Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan di majelis Thalabul Ilmi, dan seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pembahasan kita masih dalam tafsiran surat Al-Baqarah yang kali ini memasuki ayat ke-104. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan kata ra'ina, akan tetapi ucapkanlah kata unzurna, dan dengarkanlah oleh kalian. Dan bagi orang-orang kafir ada azab yang sangat pedih. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Para ahli tafsir mengatakan bahwa setiap kali ada ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka pada umumnya ayat tersebut diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beda halnya dengan ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Pada umumnya ayat yang diawali dengan kata-kata tersebut turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Quran banyak sekali kita menemukan ada ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, ada juga yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhan nas. Bedanya seperti yang diuraikan tadi. Hanya satu atau dua ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhan nas turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya seperti di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khusus untuk ayat yang ke-21 dari surat Al-Baqarah diawali dengan kata ya ayyuhan nas, turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun pada umumnya, sekali lagi, pada umumnya ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhan nas itu turun sebelum apa? Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau Anda mendengar Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, maka pasang pendengaranmu dengan baik.
Karena yang akan disampaikan berikutnya bisa jadi perintah yang harus dilakukan dan bisa jadi larangan yang harus diapakan? Ditinggalkan. Dalam ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengucapkan kata ra'ina. Larangan atau perintah? Larangan. Janganlah kalian mengucapkan kata ra'ina. Kenapa? Kenapa orang-orang yang beriman dilarang untuk mengucapkan kata ra'ina? Padahal sebetulnya secara arti tidak ada masalah. Secara arti tidak ada masalah. Ra'ina itu permohonan agar diperhatikan. Ra'ina. Kami mohon perhatikanlah kami. Tidak ada masalah. Bahkan sebagian para sahabat mengucapkan kata ini, ra'ina. Tapi Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mengucapkan kata ra'ina. Sebabnya adalah karena kata ini dipakai juga atau diucapkan juga oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengucapkan kata ra'ina tentu saja dengan maksud yang berbeda, dengan maksud yang lain. Mereka mengucapkan kata ra'ina tidak dalam artian yang sebenarnya, tapi yang mereka maksudkan adalah ra'una. Dari segi arti jelas berbeda. Kalau ra'una itu menyepelekan, menganggap remeh, menganggap bodoh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ada sebuah riwayat dari Sa'd bin Ubadah, ketika dia mendengar beberapa orang-orang kafir mengatakan ra'ina, maka Sa'd bin Ubadah mendatangi mereka. Kemudian Sa'd bin Ubadah berkata, kalau seandainya saya dengar lagi ada salah seorang di antara kalian yang mengatakan ra'ina, maka saya penggal lehernya. Kemudian si orang-orang kafir tadi mengatakan, bukankah di antara kalian juga ada yang mengatakan ra'ina? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ucapkan kata apa? Ra'ina. Karena kata tersebut sudah disalahgunakan oleh siapa? Orang-orang kafir Yahudi. Kenapa orang-orang yang beriman dilarang untuk mengucapkan kata ra'ina? Itu sebabnya. Ya. Qala wa qulu unzurna wasma'u. Katakanlah oleh kalian unzurna, sebagai gantinya, ganti dari kata-kata ra'ina adalah unzurna. Secara makna ada kesamaan. Wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian, walil kafirina azabun alim, bagi orang-orang kafir ada siksa yang sangat pedih. Mereka mengucapkan kata ra'ina tidak dalam arti. Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan, nahallahu taala ibadahu al-mu'minin an yastabihu bil kafirin fi maqalihim wa fi'alihim. Allah taala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Dilarang oleh Allah. Wa dzalika anna al-yahuda kanu yu'anuna minal kalam ma fihi tawriyah. Hal itu karena kadang-kadang orang Yahudi menggunakan satu kata atau mengucapkan satu kata yang mengandung penghinaan. Ya. Mengandung penghinaan. Ada maksud-maksud yang jelek ketika orang-orang Yahudi mengatakan satu perkataan. Oleh karena itu, Allah dalam ayat ini melarang orang-orang yang beriman untuk mengikuti, menyerupai orang-orang kafir. Tidak hanya dalam perbuatannya, tapi juga dalam apa yang diucapkan oleh siapa? Oleh mereka. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung atau menjelaskan kepada kita dalam firman-Nya, minal ladzina hadu yuharrifunal kalim an mawadhihi. Di antara orang-orang Yahudi itu ada yang melontarkan kata-kata dengan makna yang tidak benar, membuat tahrif dalam perkataan, menyelewengkan makna sebuah kata. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi.
Karena itu tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita tiru. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, maka ia digolongkan ke dalam kaum tersebut. Berkenaan dengan hadis ini pula Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, fihi dalalatun 'ala an-nahyi asy-syadid wat-tahdil wat-tahdi wal wa'id 'ala tashabbuh bil kuffar fi aqwalihim wa af'alihim wa libasihim wa 'ayadihim wa ibadatihim wa ghairi dzalika min umurihim allati lam tusra' lana. Kata Ibnu Katsir, hadis tadi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, di dalamnya ada keterangan tentang larangan yang keras yang mengandung ancaman untuk meniru orang-orang kafir dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam cara berpakaiannya, ya. Meniru di hari rayanya, meniru cara-cara ibadahnya dan lain sebagainya yang tidak disyariatkan bagi kita. Tidak disyariatkan bagi kita kaum muslimin atau mukminin. Untuk itulah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua orang-orang yang beriman untuk tidak mengikuti kebiasaan atau apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Faedah yang dapat kita ambil dari ayat yang ke-104 ini, di antaranya pertama, yang bagi isti'malul adab fil alfad, dianjurkan agar menggunakan atau memakai etika ketika mengucapkan sesuatu. Dianjurkan untuk memakai etika, tata krama, kesopanan ketika mengutarakan atau menyampaikan sesuatu. Ini penting. Karena kebiasaan kita berbeda dengan kebiasaan orang-orang kafir. Sudah bisa kita pastikan bahwa kebiasaan orang kafir itu buruk semuanya, tidak ada yang baik. Kebiasaan itu tidak hanya menyangkut apa yang dilakukan, tidak hanya menyangkut perbuatan, tapi juga menyangkut apa yang diucapkan. Orang-orang kafir punya kebiasaan yang buruk ketika mengucapkan sesuatu. Kita tidak boleh seperti mereka. Kita umat Islam diajari etika, kita umat Islam diajari kesopanan, kita umat Islam diajari tata krama. Bagaimana mengucapkan sesuatu yang baik, bagaimana mengucapkan sesuatu yang dapat diterima oleh semua orang, tidak bertentangan dengan syariat, selalu sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh syariat. Karenanya dianjurkan untuk menggunakan adab, etika, kesopanan ketika mengutarakan sesuatu, ketika mengucapkan sesuatu. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari ayat ini adalah bahwa keimanan sesuatu yang dapat melahirkan akhlak yang baik. Keimanan adalah sesuatu yang dapat melahirkan akhlak yang baik. Ini sangat nampak sekali dalam ayat ini, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian mengucapkan kata ra'ina. Karena siapa yang mengucapkan kata ra'ina, maka ada gambaran dalam dirinya tidak punya akhlak yang baik. Sebab kata-kata ra'ina itu sudah menjadi ciri khasnya siapa? Orang-orang kafir. Ayat ini sekali lagi diawali dengan kata-kata yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Maka sebuah tuntutan dari keimanan, orangnya harus memiliki akhlak yang baik, kepribadian yang baik. Ya. Faidah lainnya adalah wujubul inqiyad. Wajibnya kita tunduk patuh terhadap apa yang menjadi ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melarang kita untuk mengucapkan ra'ina, maka jangan kita ucapkan. Ganti kata ra'ina itu dengan kata unzurna, dengan kata yang lebih sopan, dengan kata yang lebih jelas maknanya.
Kalau kata ra'ina menjadi tidak jelas maknanya ketika kata tersebut digunakan atau diucapkan oleh orang-orang kafir. Ya. Dan memang kebiasaan mereka sama sering seperti itu. Misalnya saja kata assalamualaikum mereka ganti dengan kata apa? Assalamualaikum. Coba. Kalimat yang benarnya adalah assalamualaikum. Tapi mereka ketika mengucapkan salam bukan assalamualaikum, melainkan assalamualaikum. Kebinasaan, kehancuran, kematian bagi kalian. Inilah ruwetnya orang-orang kafir. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi. Kacaunya keadaan mereka. Kita tidak boleh seperti mereka. Kalau mengucapkan sesuatu, ucapkan dengan jelas. Lafadznya jelas, maknanya jelas. Jangan sampai mengandung sesuatu yang berkemungkinan lain. Atau ada dua kemungkinan. Ya. Tapi kemudian faidah lainnya, takhwir min mukhalafati amrillah. Dalam ayat ini ada teguran dari menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir ayat Allah menjelaskan walil kafirina adzabun alim. Bagi orang-orang yang kafir ada siksa yang sangat pedih. Ini tahdzir, ini peringatan agar jangan sampai membuat penyelisihan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir jelas mereka adalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Siapa yang menyelisihi perintah Allah, hukumannya azabun alim. Azab yang pedih. Siksa yang pedih. Ya. Kalimat yang benarnya adalah assalamualaikum. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim." Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin sama sekali tidak menginginkan diturunkannya kebaikan kepada kalian dari Rabb kalian. Wallahu yahtassu bi rahmatihi, namun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap mengkhususkan rahmatnya, kasih sayangnya, kebaikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki karunia yang sangat besar. Di ayat yang ke-105 ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang bagaimana kebencian dan permusuhannya orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, bahkan kaum musyrikin kepada kita kaum muslimin. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan yubayyinu bidzalika ta'ala syiddat adawatil kafirin min ahlil kitab wal musyrikin. Allah dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kerasnya permusuhan ahlu kitab dan kaum musyrikin, orang-orang kafir, alladzina haddara Allah taala min musyabahatihim lil mu'minin, yang Allah Subhanahu wa taala larang kaum mukminin untuk meniru gaya hidup mereka. Walaupun kita tidak temukan secara teks dalam ayat yang ke-105 ini di mana orang-orang kafir menyatakan permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Tetapi ini bisa dilihat dari apa yang ada dalam hati mereka, di mana mereka tidak mau ada kebaikan yang Allah turunkan untuk orang-orang yang beriman. Ini bentuk permusuhannya. Ini bentuk ketidaksenangannya mereka kepada orang-orang yang beriman. Ya. Mereka sama sekali tidak mau, tidak menghendaki adanya kebaikan yang Allah turunkan untuk orang-orang yang beriman. Apalagi kalau bukan permusuhan. Ini jelas, nyata-nyata mengumumkan permusuhan dan mengumumkan kebencian.
Kebencian dan permusuhan orang-orang kafir akan terus berlanjut. Dan cita-cita mereka yang Allah sebutkan dalam ayat ini akan terus berlanjut. Tidak hanya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Bahkan berlaku di zaman kita sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Orang-orang kafir, min ahli kitab wal musyrikin, semuanya tidak menghendaki adanya kebaikan yang Allah turunkan untuk kita kaum mukminin. Ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Bahkan secara kaidah ilmu nahwu, ayat ini diawali dengan kata-kata ma yawaddu. Yawaddu. Yawaddu itu fi'il mudhari. Kata kerja mudhari. Kata kerja mudhari itu menunjukkan sesuatu yang akan terus berlanjut. Perbuatan yang dilakukan secara kontinu, terus-terusan. Yadullu 'alal istimrar. Sesuatu yang akan dilakukan terus-terusan. Ini fi'il mudhari. Jadi tidak hanya berlaku di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi kebencian mereka, permusuhan mereka akan terus berlanjut sampai akhirnya, sampai hari kiamat. Kalau di zaman Nabi sudah jelas, permusuhan, kebencian itu bahkan ditampakkan dengan adanya rencana-rencana pembunuhan. Seperti seseorang yang dikenal dengan sebutan Uqbah bin Mu'id. Kebenciannya luar biasa kepada para sahabat Rasulullah SAW, bahkan kepada Rasulullah sendiri. Yang walhamdulillah dalam perang Badar orang ini dibunuh oleh para sahabat, bahkan dipancung. Uqbah bin Mu'id, ketika Nabi sholat, dia sengaja meletakkan selendangnya di leher Nabi. Dia ingin mencekik Nabi. Untung pada waktu itu ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyelamatkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau prinsip memusuhi, prinsip memerangi, prinsip kebencian itu akan terus berkobar dalam dada orang-orang kafir, walaupun bentuk mungkin bisa berbeda. Ya. Kalau dulu langsung ditampakkan dalam bentuk serangan-serangan fisik. Kalau sekarang mungkin tidak seperti itu. Bentuk permusuhan dan kebencian. Qala wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan kasih sayangnya secara khusus kepada siapa yang dikehendakinya. Dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Maha memiliki karunia yang sangat besar. Tidak ada yang dapat menghalangi rencana Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk itu di ayat yang ke-105 ini juga ada beberapa faedah. Antara lain yang pertama adawatu ghairil muslimina lil muslimin. Adanya penjelasan dari Allah tentang permusuhan non-muslim, non-Islam kepada kaum muslimin. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, at-tahdzir min kulli tasarrufil yahudi wan nasara wal musyrikin. Ada peringatan dari tindak tanduk, rencana apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin. Artinya bahwa kita tidak boleh lalai menghadapi mereka. Kita tidak boleh lalai ketika berjumpa dengan mereka, ketika mereka punya rencana. Kita harus waspada, karena sampai kapanpun mereka tidak pernah menghendaki adanya kebaikan untuk kita. Ya. Tidak ada istilah ada orang kafir baik. Oh iya mah bager orang kafir teh. Walaupun mungkin secara tampak zahir seperti itu, tapi harus kita yakini bahwa pada hakikatnya mereka itu menanam kebencian dan permusuhan kepada kita. Ya. Semua orang kafir sama saja dalam hal prinsip kebencian dan permusuhan. Walam tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a
millatahum. Mereka orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita mau mengikuti agama mereka. Ini uraian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani menentang? Siapa kemudian yang berani membantah? Kemudian mengatakan tidak semuanya. Ada orang Yahudi dan Nasrani yang baik. Sementara Allah dengan jelas menerangkan kepada kita tentang hakikat orang-orang kafir, baik Yahud ataupun Nasara. Faedah berikutnya dalam ayat ini itsbatu masyiatillah fima yata'allaq bil ibad. Ada keterangan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan hamba. Ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan hamba. Dan ini dijelaskan dalam firman-Nya, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Hal apa saja yang kalian kehendaki itu tidak akan terwujud jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Tetapi apa yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terjadi. Jadi ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan kita, dengan kehendak makhluk. Di mana kehendak makhluk ini semuanya tergantung dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Kemudian di samping itu ada juga kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan apa yang diperbuat oleh Allah. Dengan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha." Kalau seandainya kami mau, kami berkehendak kata Allah, maka semua orang akan kami beri petunjuk. Jadi masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu ada dua. Ada yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah, ada yang terkait dengan hamba. Ya. Faidah lainnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa siapa saja yang tidak menghendaki adanya kebaikan bagi kaum muslimin, maka ada unsur kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Ada unsur kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna." Siapa yang tidak perhatian terhadap urusan kaum muslimin, maka laisa minna. Dia bukan dari golongan kami. Karena itu siapapun yang tidak mau atau tidak menghendaki adanya kebaikan bagi kaum muslimin, ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Nabi mengatakan laisa minna, bahkan yang tidak perhatian terhadap urusan kaum muslimin, bukan golongan kami, kata Nabi. Ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Ma nansakh min ayatin, ayat mana saja yang kami nasikh, yang kami naskh, yang kami hapus, yang kami angkat, yang kami ganti, aw nunsiha, atau kami rubah, na'ti bi khairin minha, maka kami akan mendatangkan yang lebih baik darinya, aw mithliha, atau yang sebanding dengannya. Alam ta'lam anallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Ayat yang ke-106 ini berbicara tentang masalah nasikh. Ada nasikh, ada mansukh. Dan ini memang terjadi dalam beberapa ayat Al-Quran. Nasikh itu adalah ayat yang menjadi penghapus atau pengganti ayat yang sebelumnya. Para ulama mengatakan yang disebut dengan nasikh itu, nasakh atau nasikh itu adalah raf'u hukmi dalilin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Mengubah ya, atau mengganti hukum dalil syar'i dengan hukum dalil syar'i yang lain yang datang belakangan. Seperti contohnya, dulu pernah ada ayat rajam. Ya, ada ayat rajam. Farjumuha, ada perintah farjumuha, rajamlah. Nah, itu dirubah. Itu dihapus, itu dinasakh. Jadi tidak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada dalam Al-Qur'an hanyalah fajliduh. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah dalam surat An-Nur. Pezina laki-laki dan pezina wanita masing-masingnya didera dengan 100 kali dera. Tidak ada bahasa rajam. Dulu ada, kemudian dihapus, diganti dengan itu. Ya. Ini memang terjadi dalam beberapa ayat. Dan ini terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, di mana wahyu pada waktu itu terus turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah Nabi meninggal, maka tidak ada lagi ayat ya yang diubah, dihapus, baik hukumnya ataupun lafadznya ataupun teksnya, tidak ada setelah Nabi meninggal. Sebelum Nabi meninggal memang ada ya, istilah ayat yang dinasakh. Ayat yang dinasakh atau dihapus disebut mansukh, sedangkan ayat yang menghapus disebut nasikh. Sekali lagi, ini di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup ketika wahyu terus turun. Oleh karena itu, ketika ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya, mengapa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu tidak dibentuk dalam satu buku, mushaf seperti yang ada di zaman kita sekarang? Untuk menjawabnya adalah pertama, karena masih adanya kemungkinan ayat-ayat yang dihapus. Ya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, karena alasan untuk itu belum ada. Tuntutan untuk melakukan hal tersebut belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara menjaga, mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imma dihafal atau ditulis. Seperti ketika Nabi menyuruh Zaid bin Sabit untuk menuliskan wahyu. Namun tulisan-tulisan wahyu itu masih tercecer, belum rapi seperti Al-Quran sekarang. Ya. Dan Nabi tidak mengumpulkannya dalam bentuk mushaf. Karena apa? Karena masih adanya kemungkinan ayat-ayat yang dinasakh atau dihapus. Beda halnya ketika Nabi sudah meninggal. Ketika Nabi sudah meninggal, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah. Ya. Wafat pada tahun 14 Hijriah, sahabat Abu Bakar. Pada Abu Bakar menjadi khalifah, maka mulai ada inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf ya, secara tertib. Dan ini atas usulannya Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab pada waktu itu mendatangi sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi peristiwa perang Yamamah. Umar bin Khattab mengatakan bahwa perang ini sudah meluas dan sudah merembet atau melibatkan para penghafal Al-Quran. Karena cukup banyak para penghafal Al-Quran, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansor pada waktu itu. Sahabat Umar bin Khattab khawatir ya, ketika peperangan melibatkan mereka, menyebabkan mereka banyak yang terbunuh. Kalau mereka banyak yang terbunuh, maka Al-Quran banyak hilang. Oleh karena itu Umar bin Khattab mendatangi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menyuruh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf.
Pada awalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq tidak terima. Bagaimana engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kata sahabat Abu Bakar. Tapi kemudian Umar mengatakan, wallahi ini khair, wallahi ini baik. Tidak ada masalah, kata Umar. Karena kita khawatir. Ya. Para penghafal Al-Quran itu terbunuh. Kalau sudah terbunuh nanti mau cari di mana? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq merasa lega dengan alasan Umar Ibn Khattab. Dipanggillah Zaid bin Sabit. Ya. Dipanggillah Zaid bin Sabit. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Zaid bin Sabit, ya Zaid, kami tahu dan kami percaya bahwa engkau adalah penulis wahyu Rasulullah SAW. Tolong kumpulkan Al-Quran. Tolong kumpulkan Al-Quran. Zaid bin Sabit juga berkata kepada sahabat Abu Bakar, bagaimana engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Sahabat Abu Bakar kemudian berkata, ini baik, tidak ada masalah. Akhirnya sahabat Zaid bin Sabit pun merasa lega. Mulailah dia mengumpulkan lagi Al-Quran yang tertulis di kulit-kulit pohon, pelapah kurma. Bahkan dicari sahabat. Ya, setiap sahabat ditanyai tentang Al-Quran. Ini setelah Nabi SAW meninggal. Tuntutan untuk membukukan atau membuat Al-Quran dalam bentuk mushaf itu sangat kuat. Beda halnya sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Dan di sini ada kejelian dari sahabat Umar bin Khattab ketika punya saran dan usulan yang sangat tepat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini menunjukkan betapa cerdasnya sahabat Umar bin Khattab. Umar meninggal pada tahun 23 Hijriah. Cerdas Umar bin Khattab. Bahkan beliau mengatakan ada beberapa hal yang usulanku disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan atas dasar usulanku itu Allah menurunkan wahyu. Apa di antaranya? Di antaranya Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata Umar, "tidakkah engkau suruh istri-istrimu itu untuk memakai hijab? Karena banyak sekali orang yang keluar masuk menemui keluargamu. Boleh jadi orang yang masuk itu bukan orang yang baik." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu. Ayat tentang apa? Hijab. Jadi awal mulanya atas dasar usulan siapa? Umar bin Khattab. Turun ayat hijab yang memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar istri-istrinya mengenakan hijab dan seluruh kaum wanita mengenakan apa? Hijab. Dan itu terjadi ketika beliau menikah dengan Zainab bintu Jahsin. Sampai para sahabat merasa heran. Karena tabir tertutup. Ya. Mereka tidak bisa melihat Zainab bintu Jahsin. Ketika mereka bertanya-tanya, Nabi menjelaskan bahwa telah turun ayat hijab tentang harusnya kaum wanita mengenakan hijab dan tidak boleh nampak di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian usulan lainnya, ketika Umar bin Khattab membaca ada gelagat-gelagat cemburu dari para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena istri Nabi tidak satu, kita semua paham. Ya, kita semua paham. Istri Nabi banyak. Umar bin Khattab melihat ada gelagat kecemburuan dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saling cemburu, dan ini satu hal yang wajar. Cemburu wanita memang berbahaya. Virus mematikan kalau kita tidak bisa menghadapinya. Dan sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa sihir, sebagian ulama ada yang mengatakan kalau sihir wanita itu justru lebih kuat, lebih hebat asarnya, dampaknya. Karena memang begitu. Ya, makar setan itu kecil. Makar setan itu kecil. Kecil. Kenapa kecil? Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Makar setan itu lemah. Kecil. Tapi kalau makar perempuan, makar wanita besar. Sebesar ini. Besar makar perempuan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna kaidahunna azim dalam surat Yusuf.
Sesungguhnya makar mereka wanita itu besar. Bahaya. Makanya saya bilang tadi kalau makar setan apa? Kecil. Tapi makar wanita, wah, besar. Bahayanya menghadapi wanita seperti itu. Kalau tidak bisa sabar berbahaya wanita. Wah, subhanallah. Nabi SAW menjelaskan kalau mereka itu nakisatu aqlin wa din, kurang akal, kurang agama. Kalau kita tidak punya kesabaran menghadapinya, wah, mungkin ramai. Itu wanita. Sedikit saja kita berbuat salah, itu tidak dianggap kebaikan-kebaikan yang lainnya yang justru jumlahnya lebih banyak, itu nggak dianggap. Wanita melihatnya kejelekan aja, padahal baru satu kali kita melakukan kesalahan, kejelekan. Tapi itu yang dibesar-besarkannya. Kalau kebaikan kadang-kadang dilupakan. Wanita ya. Jadi harus betul-betul ekstra waspada menghadapi wanita. Harus siap, makanya siap mental, berumah tangga. Harus siap apa? Mental. Siap fisik dan psikis. Siap lahir dan batin. Karena pernikahan bukan 1 hari 2 hari ya. Pernikahan artinya kita akan bersama dengan dia selamanya, terus sampai dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Disitulah kita pentingnya mempersiapkan diri. Kalau persiapan harta mungkin kecil lah, gampang lah itu. Bisa diatur persiapan harta mah. Ya, bisa diatur persiapan harta. Tapi yang paling penting adalah persiapan batin. Ini yang paling penting. Nah, sahabat Umar bin Khattab ketika melihat ada gejala kecemburuan dalam diri istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berinisiatif untuk mengumpulkan istri Nabi. Kemudian beliau sampaikan kepada mereka bahwa tidakkah kalian takut kalau suatu saat nanti dengan keadaan kalian seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menceraikan kalian semua, kemudian Allah akan gantikan dengan wanita yang lebih baik dibanding dengan kalian. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya tentang masalah tersebut. Ya. Masalah penceraian, masalah talak. Jadi ini salah satu atau beberapa gambaran tentang bagaimana jeniusnya sahabat Umar bin Khattab. Saran-sarannya sangat tepat. Karena bahkan ada beberapa hal yang atas dasar sarannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Allah ganti ayat yang dihapus atau dinasakh tadi dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengan. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha kuat, Maha Kuasa, Qadir. Nah, faedah yang terkandung di ayat ini antara lain yang pertama tentang adanya ayat yang dinasakh. Jadi itu sesuai dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, an-nasikh khairun minal mansukh. Ayat yang menjadi nasikh itu lebih baik daripada ayat yang dimansukh.
Faedah yang ketiga, isbatu tamami qudratillah. Ada gambaran tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berkuasa untuk menghapus firman-Nya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ini sangat jelas di akhir ayat. Allah menyatakan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekaligus ini menjadi jawaban bagi pelecehan atau penghinaan yang muncul dari orang-orang kafir, dalam hal ini orang-orang Yahudi, yang mereka mempertanyakan kenapa ada ayat yang dinasakh, kenapa ada ayat yang dimansukh. Jawabannya, annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah Maha Kuasa, berarti apapun yang dilakukan oleh Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Tak ada seorang pun yang mampu untuk mencegahnya atau melarangnya. Faidah lainnya adalah anna syari'ata tabi'atun lil masalih. Syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya sesuai, semuanya mengikuti kemaslahatan. Syariat Allah mengikuti kemaslahatan. Jadi intinya semuanya bermaslahat, tidak ada yang memudaratkan. Dan ini sangat jelas. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kalian tidak memiliki penolong, tidak pula memiliki wali selain Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan ayat yang ke-107 ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, yurshidu ibadahu ta'ala bihadza ila annahu al-mutasarrif fi khalqihi bima yasha. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada hamba-hambanya, memberikan keterangan kepada seluruh hamba-hambanya bahwa Allah yang berkuasa untuk mengatur seluruh makhluknya sesuai dengan apa yang dikehendakinya, bertindak di tengah-tengah makhluknya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Karena lahu mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Jadi semuanya ada di bawah kekuasaan Allah dan semuanya tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah saja yang berkuasa. Ada di antaranya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah keselamatan, ada juga yang dikehendaki kecelakaan, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang diberi kemuliaan, ada yang dihinakan, dan seterusnya. Itu semua sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang baik, ada yang jahat ya. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir ayat Allah mengatakan, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kalian tidak punya penolong, kalian tidak punya wali pemimpin selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mintalah pertolongan, berdoalah kepadanya supaya diberikan kebaikan ya, supaya digolongkan ke dalam orang-orang yang selamat. Ini kewajiban kita.
Ini kewajiban kita dan ini harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada lagi penolong selain Allah. Tidak ada lagi wali bagi kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tahu bahwa Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dan itu memang sesuai dengan kedudukan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil." Allah berfirman, "Am turidun, apakah kalian menghendaki, apakah kalian ingin untuk bertanya kepada rasul-rasul kalian, kepada rasul kalian seperti su'ila Musa min qabl, seperti Musa banyak ditanya oleh kaumnya Bani Israel. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil." Siapa yang merubah keimanan dengan kekufuran, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang benar. Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, "Nah Allah Ta'ala al-mu'minin fi hadhihi al-ayah al-karimah an kathratis su'alin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil asya' qabla kauniha." Allah Ta'ala melarang orang-orang yang beriman dalam ayat ini untuk banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berbagai macam persoalan. Qabla kauniha, sebelum persoalan tersebut terjadi. Intinya tidak boleh banyak bertanya. Jangan sampai seperti Bani Israel. Bahkan pertanyaan Bani Israel cenderung mengada-ngada. Pertanyaan Bani Israel yang mereka ajukan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang meminta sesuatu yang mustahil. Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami benar-benar melihat Allah dengan jelas. Kalau kami tidak bisa melihat Allah dengan jelas, kami tidak akan percaya kepadamu. Mereka meminta kepada Musa agar menampakkan Allah yang menjadi Rabb-nya. Coba. Mereka bertanya, seperti apa Rabb? Seperti apa Allah? Kita umat Muhammad SAW dilarang untuk banyak bertanya tentang sesuatu kepada Nabi kita Muhammad SAW jika tidak ada keterangannya dari Nabi. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna a'zama al-muslimina jurman." Sesungguhnya dosa kaum muslimin yang paling besar adalah man sa'ala an syai'in. Siapa yang bertanya tentang sesuatu yang pada awalnya tidak diharamkan, namun karena ada pertanyaan tersebut jadilah sesuatu itu perkara yang diharamkan. Ya. Dosa besar. Dosa yang paling besar bagi kaum mukminin adalah jika melontarkan satu pertanyaan menyangkut sesuatu yang pada awalnya sesuatu tersebut tidak diharamkan, tapi karena ada pertanyaan itu jadilah termasuk perkara yang diharamkan. Karena itu Nabi sering mengatakan atau sering mewanti-wanti kepada kita agar jangan banyak bertanya. La tas'alu an asya'in tubda lakum tasukkum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau seandainya ditampakkan di hadapan kalian justru akan memberatkan kalian. Ya. Nabi juga mengatakan, "Daruni ma taraktukum." Biarkan apa yang aku biarkan untuk kalian. Ya. Jangan mencari-cari masalah.
Jangan melontarkan perkataan yang menyangkut sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak pernah disinggung sebelumnya. Nabi mengatakan, jangan biarkan apa yang ku tinggalkan untuk kalian, apa yang ku biarkan untuk kalian. Fa inna ma halaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Karena yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka. Wa ikhtilafihim, dan penyelisihan yang mereka lakukan ala anbiya'ihim terhadap para nabi-nabinya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu." Apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukan, dan apa yang aku larang maka tinggalkan. Cukup ini saja. Kalau Nabi melarang sesuatu, tinggalkan. Jangan kemudian terus bertanya bertele-tele. Sesuatu yang tidak pernah disinggung oleh Nabi ditanyakan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi lakukan. Cukup itu saja. Ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini menyangkut seorang laki-laki. Menyangkut seorang laki-laki yang bertanya tentang sesuatu, tentang haji. Ketika Nabi menjelaskan bahwa Allah mewajibkan haji, kemudian ada yang bertanya, apakah kewajiban haji ini terus-terusan dilakukan? Fi kulli amin ya Rasulullah, setiap tahun harus dilakukan, setiap tahun kewajiban haji ini. Rasulullah SAW tidak menjawab. Rasulullah SAW tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Karena khawatir justru malah menjadi apa? Wajib dengan adanya pertanyaan tadi, kata Nabi. Dan kalau sudah diwajibkan, maka tak ada di antara kalian yang mampu untuk melakukannya. Tak ada di antara kalian yang mampu untuk melakukannya. Ya. Oleh karena itu, hendaknya kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak boleh sama atau menyerupai Bani Israel yang banyak bertanya kepada Musa. Apalagi pertanyaan-pertanyaannya menyangkut sesuatu yang mustahil atau mengandung unsur meremehkan, mencela, menganggap enteng. Kita juga tidak boleh melontarkan pertanyaan kepada seseorang kecuali memang butuh. Jadi jangan sampai melontarkan pertanyaan tapi tujuannya untuk sesuatu yang sia-sia. Kita cuma ingin mengecek pengetahuannya. Ini tidak boleh. Ini dilarang. Ya. Maka dalam ayat ini ada beberapa faedah. Di antaranya pertama, la yanbaghi ilqa'us su'al illa limaslahatin. Tidak diperkenankan melontarkan pertanyaan kecuali jika ada maslahat. Tidak diperkenankan melontarkan pertanyaan kecuali kalau ada maslahatnya. Bertanya kepada ulama misalnya, menanyakan sesuatu bukan mencari kebenaran, tapi hanya mengecek sejauh mana pengetahuan. Bertanya kepada seseorang, ya, sebetulnya sudah tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, tapi sengaja ditanyakan lagi kepada orang lain, sekedar mengecek tahu nggak sampai di mana pengetahuan, seberapa banyak, seberapa besar kapasitas keilmuan. Ini tidak boleh, ya. Ini dilarang. Jangan seperti itu. Ini kebiasaan Bani Israel, kebiasaan yang buruk. Islam tidak mengajarkan kita untuk berlaku seperti itu. Bertanya kalau memang ada maslahatnya.
Bertanyalah kalau memang ada sesuatu yang mengganjal yang tidak tahu secara hukum. Kalau sudah jelas, untuk apa dipertanyakan lagi? Apalagi kalau tujuannya sekedar mengecek, sekedar melihat, atau sekedar membanding-bandingkan antara fulan dengan fulan. Saya pengen tahu, saya pengen ngecek misalnya seorang, sejauh mana keilmuan si fulan dengan si fulan. Dilontarkan pertanyaan yang sama pada kedua-duanya. Ketika jawaban dari yang satunya lebih sempurna, kemudian mengatakan, oh berarti ini lebih hebat ilmunya daripada yang ini. Ketika jawaban dari kedua-duanya tidak sempurna, kemudian mengatakan, masih kelas kacang kedua-duanya. Ya. Tidak ada apa-apa. Tidak boleh seperti itu. Bahkan Nabi secara khusus melarang, jangan bertanya kepada orang yang berilmu, kepada para ulama, litumari atau tubahi bihil ulama, untuk mendebat atau sekedar mengecek kapasitas keilmuan. Tidak ada yang maha tahu tentang segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu yang Allah berikan kepada kita hanya sedikit saja, tidak banyak. Nah, jadi sekali lagi, bukan tidak boleh bertanya, tapi bertanyalah ketika memang dibutuhkan, ada maslahatnya. Ya, ada sesuatu yang tidak diketahui. Faedah yang berikutnya, dalam ayat ini ada bantahan terhadap kaum Jabariyah. Ada bantahan terhadap kaum atau aliran Jabariyah. Di mana aliran Jabariyah ini salah satu keyakinannya adalah manusia tidak punya keinginan. Semuanya serba dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aliran Jabariyah. Terlalu ekstrim dalam menetapkan adanya takdir. Terlalu ekstrim. Manusia tidak jauh keadaannya seperti jenazah atau mayit atau bangkai yang bisa diperlakukan apa saja kepadanya. Ada bantahan terhadap aliran Jabariyah. Dari sisi mana bantahannya? Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yatabaddalil kufra bil iman. Siapa yang merubah keimanan dengan kekafiran. Ini ditujukan kepada manusia, kepada mereka yang punya i'tikad, yang punya keinginan tidak baik, merubah keimanan dengan apa? Dengan kekafiran. Sementara orang-orang Jabariyah tadi kan mengatakan manusia tidak punya kehendak, manusia tidak punya keinginan. Padahal jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kehendak, berikan keinginan, berikan ikhtiar kepada manusia. Memang segala sesuatu atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bukan berarti manusia tidak diberikan kehendak, tidak diberikan keinginan. Ketika manusia itu senang berdekatan dengan kebaikan, ini menunjukkan bahwa mereka punya keinginan. Ya. Umay yatabaddal kufra bil iman, tetapi siapa yang punya keinginan mengganti keimanan dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh telah sesat ia dari jalan yang lurus. Ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim
Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Kebanyakan dari kalangan ahli kitab mereka berangan-angan agar kalian orang-orang yang beriman keluar atau murtad setelah berada di atas keimanan kepada kekafiran. Intinya bahwa ahli kitab, orang-orang kafir menghendaki agar semua kaum mukminin itu murtad, keluar dari agamanya. Hasadan min 'indi anfusihim, ini semua lantaran adanya kedengkian, lantaran adanya hasad dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas semua perkara kebenaran di hadapan mereka. Fa'fu wasfahu, namun demikian maafkanlah mereka dan biarkanlah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat yang ke-109 ini juga Allah menerangkan kepada kita tentang bagaimana itikat buruknya orang-orang kafir, ahli kitab, kepada orang-orang yang beriman. Mereka tidak menghendaki adanya kebaikan. Kemudian mereka menginginkan agar kaum mukminin, kaum muslimin ada di atas kejelekan, ada di atas keburukan, alias murtad. Murtad, keluar dari Islam. Mengganti keimanan dengan apa? Dengan kekufuran. Jadi di sini ada faedah. Orang yang keluar dari Islam, misalnya seseorang awal mulanya masuk Islam, awal mulanya beragama Islam, kemudian keluar murtad, memeluk agama Kristen atau Nasrani. Apa yang pantas untuk kita sebut? Apa yang pantas kita ucapkan atau kita katakan kepada orang Nasrani atau orang yang murtad? Jawabannya orang yang murtad. Jadi jangan disebut agamanya. Misalkan ada orang Islam keluar dari Islam, memeluk agama Hindu, memeluk Majusi, memeluk agama Buddha. Ya. Jangan kemudian kita katakan dia beragama dengan agama Buddha atau Hindu. Ya. Tapi katakanlah bahwa dia orang yang murtad. Julukan si murtad kepada orang tersebut lebih tepat daripada kita sebut dia beragama ini dan itu. Ya. Lebih tepat, lebih pas, lebih cocok, lebih sempurna. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum, ada kata yaruddunakum, mundur, keluar, murtad. Jadi lebih tepat disebut apa? Murtad. Fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir mengatakan yuhadiru ta'ala ibadahul mu'minin an suluki tariqil kuffar min ahli kitab. Allah dalam ayat ini memperingatkan kaum mukminin dari menempuh jalannya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Ini sangat jelas sekali. Dan faidah dari ayat ini, pertama, al-kufru ba'dal Islam yusamma riddah. Kafir setelah Islam itu disebut apa? Riddah atau murtad. Kafir setelah Islam disebut murtad. Kemudian faidah yang kedua, tahrimul hasad,
haramnya hasad. Bahkan hasad menjadi ciri khas orang-orang Yahudi. Tanda yang melekat dalam diri mereka, hasad. Faedah yang ketiga, pengetahuan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, bahwa Islam adalah anugerah yang besar. Islam adalah anugerah yang besar bagi para pemeluknya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebetulnya tahu kalau Islam itu anugerah yang besar bagi para pemeluknya. Kenapa mereka kemudian tidak memeluk dinul Islam? Karena ada apa? Hasad. Sejak awal hasad ini sudah tumbuh dalam diri mereka. Sejak awal mula diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah timbul hasad. Dalam keadaan mereka tahu bahwa Islam adalah agama yang benar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah anugerah yang terbesar bagi para pemeluknya. Ya. Namun demikian mereka hasad. Makanya sebelumnya diterangkan bahwa mereka tidak mau ada kebaikan yang diturunkan oleh Allah kepada kaum mukminin, apalagi kalau bukan hasad. Ya. Kemudian mereka ingin agar orang-orang yang beriman itu murtad, keluar dari agamanya, apalagi kalau bukan hasad. Ya. Faedah yang lainnya, jihad di dalam Islam melewati 4 marhalah atau 4 fase, 4 tingkatan. Yang pertama tidak adanya izin untuk melakukan jihad atau perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Makanya dalam ayat ini kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu wasfahu, maafkan mereka dan biarkan mereka. Maafkan dan biarkan. Allah tidak menyuruh orang-orang yang beriman untuk perangi mereka, bunuh mereka, yang menghendaki agar kalian murtad dari mana? Dari agama kalian. Allah tidak menyuruh orang-orang yang beriman pada waktu itu untuk perangi mereka, tapi justru Allah mengatakan fa'fu wasfahu, maafkan dan biarkan. Jadi tingkatan yang pertama adalah tidak boleh berperang. Jangan berperang. Hatta ya'ti amrillah, sampai nanti datang perintah Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Yaitu tingkatan yang kedua, izin untuk apa? Berperang. Izin untuk berperang, izin untuk melakukan jihad. Ya. Ini tingkatan yang kedua. Namun izin untuk berperang ini bukan satu keharusan, ya. Bukan sebuah keharusan, tapi ada izin, boleh. Bagi siapa? Bagi kaum muslimin yang dizalimi. Bagi kaum muslimin yang dizalimi. Tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah perintah untuk berperang atau memerangi sebahagian orang-orang kafir dan menahan diri dari sebahagiannya yang lain dari kalangan mereka. Jadi yang ketiga ini ada perintah untuk berperang, ya, memerangi sebagian orang-orang kafir dan membiarkan atau menahan diri dari sebagian yang lainnya. Fase atau marhalah yang keempat adalah perintah berjihad, berperang dengan perintah yang mutlak.
memerangi orang-orang kafir, kaum musyrikin, ya. Bahkan kalau perlu menyerang mereka di tempat tinggal mereka. Jadi tingkatan yang keempat itu memerangi seluruh orang-orang kafir. Ini 4 tingkatan atau 4 marhalah jihad dalam Islam. Pertama, tingkatan belum adanya izin, tidak boleh berperang. Terutama ketika kondisi umat Islam dalam keadaan lemah. Kedua, adanya izin untuk melakukan perang. Itu pun bukan satu keharusan. Ketiga, adanya perintah untuk memerangi sebagian orang-orang kafir dan menahan diri dari sebagian yang lain. Keempat, perintah berperang ditujukan untuk memerangi semua kaum kufar secara mutlak. Tentunya ini ketika umat Islam sudah mempunyai kekuatan yang mumpuni. Bahkan bila perlu, serang mereka di tempat-tempat mereka. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman keemasan. Banyak sekali ya kota-kota atau daerah-daerah ya yang dikuasai oleh kaum muslimin. Pada awalnya dikuasai oleh orang kafir, tapi kemudian direbut oleh kaum muslim. Nah, ini. Karena itu dalam ayat ini ya, jangan heran kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'fu wasfahu, maafkan dan biarkan. Karena belum ada izin untuk apa? Berperang, memerangi mereka. Padahal seharusnya kan kalau jelas orang-orang kafir itu menghendaki kita supaya murtad, bahkan mereka punya hasad, harusnya diperangi. Tapi di sini justru Allah mengatakan fa'fu wasfah, maafkan dan biarkan. Karena memang belum ada izin untuk berperang. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan perintah berikutnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Maha Kuasa, tidak perlu hariwang, tidak perlu was-was, ya, tidak perlu cemas. Qala wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Allah berfirman, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka pahalanya akan kalian dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi, sebelum ada perintah berperang, maka dirikan salat, tunaikan zakat, lakukan kebaikan-kebaikan. Pahalanya akan kalian dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Satu ayat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, dan mereka orang-orang kafir dari Yahud dan Nasara mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali yang beragama Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, kata Allah, itu semua adalah angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum, katakan kepada mereka, datangkan bukti-bukti, hujah-hujah kalian in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar, termasuk orang-orang yang jujur. Untuk kesekian kali orang-orang Yahudi mengatakan seperti ini. Di ayat yang ke-80 di surat Al-Baqarah, sudah lewat ya, tafsirannya. Mereka mengatakan lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Kata mereka, kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya sebentar saja, ya kan? Itu pertanda bahwa mereka, kata mereka, akan masuk ke dalam surga. Di sini mereka mengatakan bahwa tidak ada yang dapat masuk surga kecuali yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kalau di sana Allah Subhanahu wa taala sudah bantah mereka, di sini pun Allah bantah. Tilka amaniyuhum. Kata Allah, itu hanyalah angan-angan mereka. Mimpi mereka. Ya.
cita-cita mereka saja. Menghibur diri. Dalam rangka apa? Menghibur diri. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, datangkan hujah kalian jika memang kalian itu benar. Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan yubayyinu ta'ala yaghtirar al-yahud wan nasara bima hum fihi. Allah menerangkan tentang bagaimana tertipunya orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan keadaan mereka. Merasa mungkin pengikutnya banyak, merasa mereka dari kalangan orang-orang yang kuat harta, kuat fisik dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tertipu dengan keadaan. Kemudian mengklaim kalau surga itu hanya milik mereka. Tidak ada yang dapat masuk surga kecuali mereka. Allah menerangkan bagaimana tertipunya orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan keadaan. Bahkan di surat Al-Maidah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka, di mana mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Kata mereka, kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan mereka, ya. Kami adalah abna'ullah, anak-anak Allah. Wa ahibba'uhu, dan kami adalah orang-orang yang dicintai dan diridhoi, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, tilka amaniyuhum, semuanya itu hanyalah angan-angan kosong dari mereka. Tak ada faidahnya sama sekali, ya. Bahkan Allah tantang dengan mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkan bukti, datangkan dalil, datangkan hujah kalau memang apa yang kalian katakan itu benar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.